Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Okana Awani. Di konten ngalor ngidul kali ini kita akan bahas pertanyaan yang diajukan ke saya, baik itu melalui mungkin WA atau mungkin datang langsung ke kantor saya atau mungkin lewat dunia maya ya, media sosial ya. Kita akan coba, dan hari ini adalah pertanyaan dari teman saya SMP, teman baik saya yang kebetulan dia saat ini bekerja sebagai P3K ya di suatu instansi ya, mungkin nggak tahu di mana ya. Pertanyaannya adalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyono. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Ini pakai bahasa Jawa ya, saya bacakan aja padanya. Direct tanglet Pak. Menikah teman-teman dari P3K banyak yang bingung. Apakah harus aktivasi EVIN dan NPWP, kemudian lapor SPT tahunan atau tidak? Karena SK pengangkatannya belum ada 1 tahun. Dan kebanyakan sudah tertanggung dari suami atau istri yang lebih dahulu menjadi PNS. Mohon informasinya. Oke. Itu tadi pertanyaan dari teman saya. Pada intinya adalah menanyakan apakah si NPWP temannya ini wajib lapor atau tidak, sebenarnya itu sih. Nah, intinya begini teman-teman. NPWP yang teman miliki ini ya, itu ada setidaknya ada 3 keadaan ya, atau mungkin garis besarnya 2 keadaan. Yang pertama adalah aktif, yang kedua adalah tidak aktif, gitu ya. Nah, kita jawab dulu pertanyaan yang pertama. Yang pertama adalah kategori pertama, maaf. Kategori pertama dia aktif, artinya aktif di sini itu di sistem DJP ya, bukan di yang berdasarkan data teman-teman sendiri ya, bukan, tapi di data DJP ya. Defaultnya memang untuk NPWP ini semuanya aktif, kecuali yang telah dilakukan penonaktifkan oleh kantor pajak ya, baik itu berdasarkan secara jabatan oleh KPP ya, bisa jadi karena sudah lama tidak lapor atau mungkin sudah penghasilan di bawah PTKP. Nah, itu kemungkinan dinonefektifkan, atau bisa jadi karena itu adalah permohonan dari wajib pajak sendiri untuk dijadikan non efektif. Tapi pada prinsipnya ini kita untuk mengetahui apakah wajib pajak ini aktif atau tidak, itu kita nggak boleh berasumsi sendiri ya. Kita harus cek dulu. Kalau teman-teman sudah punya akun DJP online, silahkan di bagian profil nanti akan kelihatan apakah status NPWP dari teman-teman itu aktif atau non efektif. Atau teman-teman dapat bertanya kepada petugas pajak, apakah NPWP ini aktif atau non efektif. Tentunya sesuai dengan KPP masing-masing wajib pajak ya, terdaftar ya. Nah, kalau kondisi NPWP-nya ini non efektif, mohon maaf ya, kategori pertama adalah aktif ya, maka apapun yang terjadi keadaannya, teman-teman tetap harus melaporkan penghasilan teman-teman, melaporkan SPT, yang mana SPT tersebut itu berisi rekapitulasi penghasilan teman-teman dan daftar harta dan hutang akhir tahun teman-teman wajib pajak dalam 1 periode ya kalau penghasilan ya. Artinya bisa jadi selama periode itu memang penghasilan teman-teman nanti akan di atas PTKP, mungkin saja akan dikenakan pajak karena sudah di atas PTKP, atau bisa jadi setelah dilaporkan hasilnya nihil karena masih di bawah penghasilan tidak kena pajak. Ini memungkinkan sekali. Nah, apapun hasilnya, apakah ada kewajiban pajak penghasilan yang terutang maupun tidak, tetap teman-teman harus melaporkan SPT karena kondisi NPWP teman-teman adalah aktif gitu. Nah,
Kemudian nanti setelah lapor, kalau misalnya memang laporannya nihil dikarenakan penghasilan di bawah PTKP, maka teman-teman punya hak ini, punya hak untuk mengajukan permohonan dinonefektifkan. Tentunya dengan formulir yang bisa di-download di DJP online juga bisa, atau di web pajak, kemudian dikirimkan ke kantor pajak dengan alasan tadi ya, penghasilan di bawah PTKP. Atau ya bisa jadi hasilnya ada pembayaran karena dan ada PPh yang terutang. Ya tentunya ini tetap harus diaktifkan terus kalau kondisi seperti ini ya. Itu yang pertama. Kondisi yang kedua adalah teman-teman kondisinya non efektif ya, secara administrasi DJP ya, yang tadi saya sudah ceritakan dapat dicek di website DJP online atau ditanyakan ke petugas pajak. Maka apabila kondisinya seperti ini, teman-teman pada dasarnya tidak diwajibkan untuk melaporkan penghasilan selama satu periode itu, tidak wajib dilaporkan. Namun demikian teman-teman tetap harus menghitung nih periode pajak kemarin, tahun pajak kemarin ini memang masih dalam kondisi yang sama dengan kondisi non efektif tidak, karena kondisi non efektif adalah kondisi di mana dalam satu periode pajak ini tidak ada pajak penghasilan yang terutang, yang diakibatkan bisa jadi tadi karena memang penghasilannya di bawah PTKP, atau kalau PTKP untuk saat ini itu adalah 54 juta rupiah gitu. Jadi memang selama satu periode ini penghasilan teman-teman yang tadi statusnya non efektif memang penghasilannya di bawah 54 juta per tahun ya, maka ini tidak perlu lapor SPT gitu. Namun demikian kalau misalnya dalam satu periode berjalan ini ya, atau bukan berjalan ya, sudah lewat ya, karena untuk SPT nya melaporkan kondisi tahun kemarin ya, ternyata karena kondisi berubah, penghasilannya kemudian naik, yang sebelumnya di bawah 54 juta sekarang naik menjadi di atas 54 juta ya, di atas PTKP, maka ya tetap walaupun statusnya non efektif harus lapor SPT gitu, karena untuk syarat untuk jadi non efektif itu adalah penghasilannya di bawah PTKP dalam satu periode gitu. Nah, jadi kondisi kedua ini punya syarat ya, jadi bisa dilaporkan bisa tidak sesuai dengan kondisi real yang diterima dalam satu periode. Nah gitu. Jadi memang teman-teman dalam kewajiban pajak self assessment itu adalah lebih mengutamakan keaktifan wajib pajak sendiri untuk tadi menghitung, kemudian melaporkan dan membayarkan pajaknya. Tentunya nanti sesuai dengan kondisi teman-teman. Kalau teman-teman memang merasa yakin bahwa penghasilannya di bawah PTKP, misalnya karena sebagai karyawan ya, memang penghasilan di bawah PTKP, atau mungkin karena sebagai usahawan, kemudian ada norma penghasilan neto ya, setiap usaha ada beda-beda, misalnya dokter katakanlah, atau pekerjaan bebas dokter misalnya 50% kan, dia mendapat penghasilan misalnya setahun masih di bawah 54 juta penghasilan netonya, maka ya dalam kondisi ini dia tidak wajib lapor untuk wajib pajak non efektif. Jadi itu tadi teman-teman terkait dengan kewajiban pelaporan. Kalau misalnya dia pada intinya adalah tidak lagi melihat apa yang ini ya, penghasilan yang dia terima itu dari mana saja ya, atau apakah dia itu suaminya sudah lapor atau belum ya, ini tidak ya, tapi lebih kelihat dari status NPWP teman-teman tadi. Ada dua tadi saya mungkin secara global, yang aktif tentu mau dia itu di atas PTKP tidak wajib laporkan saja. Kalau memang dia di bawah PTKP, teman-teman bisa dinonaktifkan. Yang kedua adalah apabila kondisi saat ini sudah non efektif, maka kalau memang penghasilan dalam satu periode kemarin itu di bawah PTKP, maka tidak perlu lagi dilaporkan. Kalau dilaporkan nanti malah jadi aktif, dan tahun kedepannya harus lapor terus ya, sampai dia di non efektifkan ya, gitu. Dan apabila teman-teman non efektif dan ternyata penghasilan di atas PTKP, ya tentu ini adalah wajib lapor, walaupun saat ini kondisinya non efektif gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Evin bagaimana ya, tentu kalau teman-teman mau melaporkan secara online ya,
Tentu apabila belum memiliki akun DJP online ya, yang mana itu akunnya namanya NPWP dan ada password di sana, dan untuk mendapatkan atau meng-create password itu ada namanya EVIN ya. Kalau memang saat ini belum punya EVIN ya, silahkan dicari EVIN atau dimintakan EVIN-nya ke kantor pajak terdaftar ya. Saat ini beberapa KP punya ini ya, layanan untuk memperoleh EVIN ya, baik datang ke KPP langsung maupun barangkali ada yang bisa melalui telepon atau melalui email. Nah, ini silakan ditanyakan ke KPP terdaftar masing-masing. Ini juga kalau misalnya teman-teman memang mau lapor dan belum memiliki passwordnya. Tapi kalau teman-teman sudah memiliki password, tidak perlu memiliki EVIN. Jadi EVIN itu gunanya satu, apabila memang belum pernah sama sekali mengakses DJP online, artinya belum punya password DJP online, atau yang kedua sudah pernah bisa akses DJP online tapi lupa passwordnya. Gitu ya teman-teman. Bye bye.